Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah maghrib min rahmati Allah, sebelumnya yang belum niat i'tikaf untuk berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Malam ini insyaallah kita melanjutkan kajian kita tentang fikih muamalat. Masih yang terakhir kemarin tentang hawalah. Hawalah artinya memindahkan hutang dari seseorang ke orang lain. Seperti misalkan si A punya utang sama si B punya utang sama si C. Apa yang terjadi? Kemudian si B datangin si A, Pak, mohon maaf, itu utang Bapak, saya pindahkan ke si C sana. Nanti Bapak mintanya ke sana, nggak usah minta ke saya, karena saya juga punya utang sama si fulan. Nah, ini kejadian memindahkan utang. Itu namanya hawalah, dan itu dibolehkan dalam syariat. Dibolehkan dalam syariat dengan syarat-syaratnya. Syarat yang terakhir yang kita baca kemarin adalah hutangnya sudah ada, dua-duanya sudah terjadi. Kemudian baik si muhil atau muhtal mengetahui dengan utang tadi dari segi kadarnya, jenisnya, sifatnya, statusnya, hal atau muajjal. Kemudian yang terakhir harus sama, dua utang itu harus sama. Jadi misalkan si A ini punya utang sama si B 10 juta, si B punya utang ke si C 10 juta. Nah, sama-sama punya utang. Akhirnya apa yang terjadi? Si B mendatangin si A. Si B namanya muhil, si A namanya muhtal. Datang si B ke si A, Pak, ini berhubung Bapak punya utang sama saya juga punya utang sama si fulan. Nah, lebih baik sekarang saya pengen mindahin utang Bapak yang dasarnya ke saya, udah minta ke si fulan saja. Nah, jadi nanti dia ini yang tengah ini si muhil sudah bebas dia. Jadi si A kalau pengen nagih hutang tidak lagi ke si yang tengah, ke si B, harus ke si C langsung. Kalau dia nerima, kalau misalkan si A ini menerima, oh ya khair, saya setuju, saya terima. Nah, akhirnya berarti si B bebas dari hutangnya. Si B bebas, jadi ntar kemudian si A kalau nagih hutang tidak lagi ke si B, tapi justru mendatangi si C. Nah, inilah kejadian namanya hawalah, memindahkan tanggungan utang. Untuk qala musannif rahimahullah suratul hawalah. Bagaimana contohnya? Contoh hawalah an yakuna li Zaidin ala Amr 1000 dinar. Misalkan si Z memiliki utang sama si Umar sebanyak 1000 dinar. Nah, misalkan si Z punya utang sama si Umar 1000 dinar. Kemudian wali Amrin, si Umar punya utang sama si Bakar juga 1000 dinar. Nah, sama-sama 1000 dinar. Apa yang terjadi? Kemudian si Umar ini yang tengah ini datang ke si Z. Kata dia, ahaltuka bil alfil lati laka alayya ala Bakrin. Ini utang kamu sama saya yang 10.000 dinar, saya pindahkan, saya palingkan ke si Bakar. Kalau dia setuju, kata dia, kalau misalkan dia, oh yaudah saya terima. Artinya sudah terjadi akad hawalah. Saat itu berarti ntar si Z ini tidak lagi berhak mendatangi si Amr, tapi dia datang ke si Bakar. Inilah tujuan dari hawalah, memindahkan utang. Dibolehkan dalam syariat. Untuk malam ini insyaallah kita lanjutkan tentang ad-dhaman. Dhaman. Ada namanya salah satu transaksi dalam Islam namanya dhaman. Dhaman ini kalau dari segi bahasa artinya al-iltizam, patuh, tunduk. Tapi dalam istilah syariat, dalam ilmu fikih, ad-dhaman iltizamu haqqin thabitin fi dhimmatil ghair, yaitu menanggung
hak yang tetap dalam tanggungan orang lain. Contoh misalkan si A punya utang sama si B. Ya, apa yang terjadi sekarang otomatis si B harus ngebayar. Udah jatuh tempo belum ngebayar. Kemudian si ini takut dia. Si yang ngasih hutang ini takut, yang ngasih pinjam ini takut. Takutnya takut dia lari atau enggak ngebayar. Dia butuh jaminan. Jadi taman ini akhirnya seperti jaminan. Jadi jaminan dalam hutang ada dua. Ada yang kadang-kadang jaminan berbentuk barang gadaian, jaminan. Ada kalanya jaminan berbentuk manusia. Contoh misalkan saya hutang sama Pak Haji Agus. Kemudian beliau takut saya lari atau saya ntar enggak mau bayar. Beliau minta orang lain yang menjamin. Siapa misalkan datang bapak, misalkan orang lain si Bakar. Oh, saya yang jamin utangnya. Ana dhamin, saya yang jamin utangmu sama si fulan. Artinya apa? Apabila ntar jatuh tempo si fulan ini tidak mau membayar atau si fulan ini lari, maka beliau berhak mendatangi yang jamin tadi. Nah, ini namanya dhamin. Ini dibolehkan dalam Islam. Marhaba? Kewajibannya tetap ke sini. Tapi dia berhak nagih ke situ. Jadi nanti dia kalau sudah dibayar situ dia minta lagi ke sini. Yang kewajiban pokok terhadap yang minjam di awal. Bukan ke dia. Dia itu fungsi cuman untuk menjamin supaya dia ini enggak lari. Nah, ini terjadi biasanya apabila yang jaminnya itu orang yang punya jabatan, orang yang besar, polisi atau tentara, yang kira-kira dia ini bisa maksa sini. Nah, jadi kalau misalkan ini kita takutnya ini orang nggak bisa dipercaya, ini bisa jadi lari. Giliran waktu bayar utang lari, ya sudah. Saya nggak mau ngasih utang kamu kecuali harus ada yang ngejamin bahwa di waktu jatuh tempo kamu nggak lari. Antar ada orang yang kira-kira dia takut sama yang jamin. Dan misalkan ada Polda misalkan yang dia ketua wakil Polda, ataupun ketuanya, saya yang jamin utang kamu, saya si fulan, saya yang jamin. Sudah aman kita yang ngasih utang. Kalau misalkan tiba-tiba dia lari, utang kita nggak masih bisa kita tagih sama yang ngejamin tadi. Jadi inilah. Tapi nggak punya kewajiban kan? Marhaba? Yang menjamin itu nggak punya kewajiban untuk membayar. Untuk sementara dia wajib membayar, tapi dia berhak nanti nagih lagi ke sini. Jadi kewajibannya pindah. Enggak, maksudnya tujuan jaminan apa? Tujuan jaminan yang ngasih pinjaman ini dia berhak nagih ke situ. Dia juga berhak nagih ke sini. Dua-dua. Apabila misalkan si yang hutang itu lari, dia nanti nagih ke sini. Apa yang kamu jamin, kamu bayar. Jadi dia wajib bayar. Wajib bayar. Nanti si ini berhak lagi minta ganti rugi. Enggak kan orang ini pasti ngejamin orang-orang yang memang di bawah dia. Misalkan dia bosnya atau artinya kan orang nggak mau ngejamin sembarang. Pasti ngejamin misalkan bapaknya menjamin anaknya, utang anaknya. Kalau orang nggak kenal nggak mau ngejamin utang. Nah, ini yang dhaman pada dasarnya. Boleh seperti itu, Ustaz? Boleh, ada. Jadi misalkan kita ngasih utang ke orang, kita khawatir dia ini lari atau bagaimana, sudah minta satu orang yang kira-kira atasannya atau apa yang dia menjamin utang kita. Sekiranya dia lari, kita tagih ke si dhamin tadi. Nah, ini dibolehkan dalam Islam. Jadi al-dhaman artinya iltizamu haqqin. Iltizamu haqqin thabitin fi dhimmatil ghair, yaitu kita tunduk ataupun mewajibkan dia ataupun menjamin sebuah hak yang sudah tetap dalam tanggungan orang lain. Saya yang jamin. Artinya kalau dia lari, saya yang bayar. Ini namanya dhaman. Itu satu, ada kala berbentuk hak. Jadi jaminan ini ada orang yang penjamin ini ada kala berbentuk uang, berbentuk harta, hak tadi uang atau barang. Ada kala berbentuk ihdaru ainin madmunatin atau badani man yastahiqu huduruh. Ataupun fungsi yang kedua jamin ini
dia menjamin untuk mendatangkan sebuah benda yang wajib dibayar. Contoh, si fulan, misalkan si A nyuri barang saya, nyuri motor. Akhirnya ketahuan. Kita minta kita tuntut ke hakim. Dia akhirnya berjanji, oh ya, besok saya bawa. Kita takut yang punya motor ni yang dicuri. Yang korban kita takut ni, takut bisa jadi besok dibawa lari lagi motor saya. Akhirnya kita minta satu orang yang enggak mau ngasih lepas dia sebelum ada orang lain yang menjamin untuk memberikan motor saya kembali besok. Nah, itu namanya jamin juga, dhaman. Dibolehkan seperti dalam syariat. Maka ketika kasih hutang ke orang, jangan kasih hutang lepas gitu. Karena apalagi akhir zaman sekarang, kita ngasih hutang ke orang sama seperti lempar batu ke sumur, langsung tenggelam, nggak pernah naik lagi. Jadi solusinya apa? Ada kala kita minta jaminan berbentuk benda berharga seperti gadaian, ataupun jaminannya berbentuk manusia. Nah, berbentuk manusia, saya nggak mau ngasih hutang ke kamu kecuali harus ada satu orang yang menjamin hutang saya kalau terjadi apa-apa. Kalau kamu lari atau ntar kamu pura-pura menghindar, saya bisa menagih sama si yang penjamin tadi. Ataupun yang terakhir, au badani man yastahiqu hudurah. Ataupun ini biasanya di pengadilan. Di pengadilan orang yang sudah menjadi tersangka sudah akhirnya mau dimasukkan ke penjara. Apa yang terjadi? Ya, terdakwa. Akhirnya dia minta izin untuk pulang misalkan. Minta izin pulang, pengen ketemu keluarga. Apalagi hukuman pancung, hukuman mati. Dia ini besok diputus sama hakim, besok hukuman mati. Sudah. Akhirnya dia minta izin, mohon maaf Pak Hakim, saya pengen pulang dulu. Pengen pulang untuk minta izin, minta maaf ke anak, istri. Mungkin saya banyak salah. Ini hakim saat itu jangan lepas begitu saja. Harus minta satu orang yang menjamin. Oh, harus ada yang menjamin. Siapa? Misalkan bapaknya. Bapaknya yang bertanggung. Saya yang jamin untuk membawa dia besok ke sini. Jamin. Kalau balik, bapaknya digantung. Oh, makanya jaminan ini butuh. Makanya kita kalau ngasih hutang ke orang itu jangan ngasih gitu aja. Harus berusaha minta jaminan. Kalau misalkan dia punya barang gadaian, kita minta barang gadaian. Supaya kalau misalkan dia lari, kita ambil barang, jual, ambil jatah hutang kita. Ataupun solusi yang kedua, lakukan akad ini. Lakukan akad dhaman. Tapi yang kita minta jaminan harus orang-orang yang memang atasan dia, jangan orang yang enggak ditakuti sama dia. Artinya misalkan bos kepolisian, kepala polisi, atau atasannya. Saya nggak mau ngasih hutang ke kamu, tapi saya mau ntar bos kamu yang menjamin hutang saya. Kalau terjadi apa-apa kamu lari, maka saya akan nagih beliau. Ntar kalau beliau setuju di akhir, saya yang jamin. Hutang kamu saya anak bawahan saya yang jamin. Sudah. Itu kita yang ngasih hutang. Kalau misalkan si ini lari di waktu jatuh tempo misalkan, kita datengin itu yang jamin. Kamu kemarin ngejamin, wajib kamu bayar hutang. Kadang ada yang menjawab, saya jawab, tapi saya nggak tanggung. Enggak, kalau sudah terjadi akad, apalagi akad menjamin ini sudah tertulis, bisa diangkat ke pengadilan. Dia bakal dituntut. Kenapa kamu mau ngejamin? Di pengadilan bisa diangkat. Ini kalau misalkan nggak tahu di negara kita apakah ada akad ini atau tidak. Wallahu alam. Ada, nggak ada. Tapi dalam Islam ada yang seperti. Jadi itu namanya ad-dhaman, dhamin. Dan kita juga jangan suka ngejamin punya orang, hutang orang. Oh, saya yang jamin. Ntar pusing. Besok kita yang ditagih. Jadi harus kita juga ketika pengen mau ngejamin hutang orang lain, harus orang-orang yang bisa dipercaya. Ini ke depan, itu syarat-syaratnya ke depan semua. Itu definisi sementara seperti itu bentuknya. Arkan dhaman. Untuk rukun transaksi ini akad dhaman ini sendiri ada 5. Yang pertama dhamin, si penjamin. Yang jamin tadi. Orang ketiga itu.
Sini misalkan yang kasih pinjam sama yang minjam. Yang ngejamin siapa? Orang lain, pihak ketiga. Ini namanya orang ketiga ini dhamin. Yang kedua madmunlah. Madmunlah artinya yang ngasih pinjaman. Madmunlah yang ngasih pinjaman. Yang punya utang lah. Yang punya utang. Kemudian madmunan orang yang dijamin sama dia, yang minjam, yang minjam uang. Ini yang namanya madmunan. Yang terakhir selanjutnya madmun utang ataupun hak yang dijamin tadi, berbentuk utang, uang ataupun benda yang lain. Yang terakhir siqat, harus ada akad ijab kabul. Ijab kabul nanti antara si dhamin sama si yang musim pinjam. Kemudian untuk dhamin sendiri, yang dijamin itu syaratnya ada 4. Syurutul dhamin 4. Ini yang ngejamin utang orang lain tadi, itu syaratnya 4. Jadi fungsi dhaman seperti itu. Kalau misalkan si yang utang ini lari, maka yang ngasih utang berhak menuntut ataupun meminta si yang jamin ini untuk bayar. Kamu sudah mau ngejamin utang dia, bayar. Boleh tagih. Boleh kita tagih ke si yang jamin. Nanti si yang jamin ini berhak menagih kembali ke si yang punya utang. Inilah ketentuan dhaman. Subhanallah. Untuk dhamin sendiri yang pertama syaratnya fihi ahliyatut tabarru'. Dia termasuk orang-orang yang berhak berbuat baik, berbentuk sedekah, infak. Artinya kalau majnun, anak kecil, jangan, enggak sah sebagai dhamin. Enggak sah dhamin. Tidak sah. Kemudian yang selanjutnya wa ayyakuna mukhtaran, yaitu ketika menjamin dalam keadaan tidak terpaksa. Tapi kalau yang si ini tadi, kamu kalau nggak ngejamin utang saya, awas ya. Dipaksa, ditodong pistol, awas kamu. Kalau nggak mau ngejamin utang saya, awas saya tembak. Ini artinya dia nggak sah jaminannya nanti. Jadi dalam menjamin ini juga disyaratkan ketika ia menjamin dalam keadaan tidak terpaksa. Kemudian selanjutnya wa an ya'zan lahul madmun aw waliyuhu fi dhamanil badan. Ini dhamanil badan. La ilaha illallah. Jadi yang dhaman badan, yang contoh yang dakwah hakim tadi, yang pengen pulang tadi. Yang pengen pulang sudah terdakwa, dia minta izin untuk pulang. Itu jangan ngelepas sembarang. Harus ada satu orang yang menjamin kamu untuk dibawa besok. Tiba-tiba kamu lari nggak dipancung tak? Ini yang seperti ini maka harus yang jamin itu harus ada izin dari ya'zan lahul madmun. Harus ada izin dari yang terdakwa tadi. Harus ada izin dari dia. Ataupun walinya, ataupun minimal wali terdakwa itu. Tapi ini jarang terjadi dhaminan. Yang sangat dibutuhkan biasanya dalam masalah utang piutang. Marhaba? Dipakai di Amerika. Yang ini. Jadi kalau misalkan selain bail. Kalau misalnya tersangka, kasih duit, taruh di pengadilan, dia bebas. Sampai nanti keputusan hakim. Jadi uang itu jaminan. Kalau itu uang, kalau dalam ini kalau badan, kalau yang berbentuk untuk membawa badan dia untuk dipancung ataupun untuk dihukum, itu yang ngejaminnya harus badan, bukan berbentuk uang. Dalam fikih Islam. Kalau utang piutang itu uang, ya. Tapi enggak. Iya itu, itu jaminnya itu. Dipakai. Kita enggak dipakai ya. Padahal itu hukum Islam. Ini hukum Islam. Jangan asal ngelepas saja, udah lepas. Jadi polisi lepas saja biar pulang, terlari. Jangan. Harus ada orang yang besar yang kira-kira bisa memaksa dia untuk dibawa lagi ke pengadilan. Bagus seperti itu. Referensi hukum di parlemen Amerika itu Al-Quran. Masya Allah. Jadi jangan salah juga mereka. Karena mereka yakin kalau itu yang benar. La ilaha illallah.
Ya seperti subhanallah. Kita mungkin baru kita bukan nggak pakai, nggak ada yang tahu bisa jadi. Maka kalau kita cek, kita kasih tahu yang hal seperti oh ada ya dalam Islam seperti itu. Nah, makanya jadi semuanya bersumber dari ketidakilmuan. Karena tidak mengetahui Islam, tidak mempelajari seutuhnya, cuma mempelajari yang sebatas kelas saja, sehingga tidak bisa diterapkan. Gimana mau menerapkan sesuatu yang tidak kita ketahui? Nah, jadi ini yang untuk kemudian wa yakuna qadiran ala intiza'il 'ain fi dhamani raddiha aw ya'zan lahu al-madmun 'an. Ya, untuk yang masalah benda yang dicuri tadi. Jadi benda yang dicuri kemudian kita udah ketahuan dia yang nyuri barang sama dia. Takut kita itu barang bakal dibawa lari lagi. Kita minta, saya nggak mau ngelepas kamu sebelum ada yang ngejamin itu barang saya bakal dikembalikan besok. Itu yang ngejamin saat itu, yang ngejamin syaratnya harus orang yang memiliki kemampuan untuk mengambil barang tadi. Siapa misalkan polisi. Jangan yang ngejamin anak kecil ataupun yang ngejamin bawahan dia, nggak berani. Tadi yang bosnya yang juri tadi. Yang nyuri bosnya, aduh maaf bos saya mau ngambil nggak enak, nggak boleh. Jadi orang yang ngejamin tadi harus mampu mengambil barang tadi, mampu mengembalikan walau secara paksa. Ataupun syarat yang kedua, ataupun boleh juga kalau misalkan dia tidak mampu harus ada izin dari madmun'an, ada izin dari si yang nyuri tadi. Nah, inilah syarat dhamin. Boleh kita perlakukan tuh, terutama dalam hutang piutang, bikin akad seperti itu. Kemudian syurutul untuk madmunlah sendiri. Madmunlah ini artinya yang kasih pinjaman. Yang utang yang punya utang tadi. Misalkan si A punya utang sama si B, yang ngejamin si C. Ini si A ini namanya madmunlah. Untuk syarat madmunlah an ya'rifu dhamin bi'aini. Syaratnya madmunlah si yang ngejamin harus mengenal dia. Ya'rifahu dhamin. Jadi si dhamin harus syaratnya si dhamin harus kenal sama si madmunlah. Madmunlah itulah orang yang punya uang, yang ngasih pinjaman. Nah, itu harus tahu. Jangan antar si yang jamin sama ini enggak saling kenal. Harus dikenal sama yang jamin. Adapun madmun'an yang orang yang punya utang tadi kaunuhu madinan, dia punya utang. Jadi ceritanya itu seperti tadi. Jadi si A punya utang sama si B, datang si C yang ngejamin. Saya yang ngejamin utang kamu wahai ya. Kalau dia terjadi apa-apa, dia lari atau kemana, saya yang jamin, saya yang ngebayar utang. Ini jamin. Kemudian untuk madmun, untuk hak yang dijamin tadi, yang utang tadi. Untuk utang yang dijamin tadi syaratnya apa? Wa syurutul madmun thalatha. Syarat sesuatu yang dijamin tadi ataupun uang ataupun utang yang dijamin tadi harus terdapat 3 syarat. Yang pertama thubut. Hutang yang sudah terjadi. Jangan kita minta jaminan, minta orang menjamin, oh saya besok pengen hutang sama dia. Kamu jamin ya? Sekarang kita akad sama si jamin, kamu aja. Saya yang jamin utang yang besok. Saya yang ngejamin utang kamu besok. Oh nggak boleh, harus utang dulu baru jamin. Jadi jaminan ini orang kalau mau menjamin utang orang lain harus utang yang sudah ada. Jangan utang yang belum terjadi dijamin, nggak sah. Jadi syaratnya harus sudah utangnya sudah ada. Marhaba. Boleh. Antar berarti akad jamin setelah terjadi. Jadi ketika utang piutang, iya boleh. Boleh kita syarat. Jadi kalau kita utang piutang bagus mensyarat, ada syarat rahan. Subhanallah, Islam ini menjaga supaya hak manusia ini tidak hilang begitu saja. Semua jaminan adalah berbentuk uang tadi, seperti berbentuk benda berharga, emas, jaminan, gadaian.
ada kala berbentuk manusia, boleh juga. Subhanallah. Ini semua apa? Untuk menjaga hak orang lain supaya tidak hilang begitu saja. Terus kembali ke tadi manusia sebagai jaminan. Kalau misalnya dia nggak bayar, manusia itu yang tadi Yang wajib bayar. Jadi harus bayar. Kita berhak nagih sama dia. Karena dia sudah bikin akad bahwa dia yang jamin. Boleh itu kalau kita pinjamin ke orang, kita minta orang lain yang ngejamin, tapi harus orang lain itu artinya orang yang atasan dia, yang mampu. Iya. boleh nggak lebih dari satu orang? Wah, kalau itu yang kayaknya sih boleh. Wallahu alam tuh. Kalau lebih dari satu orang saya cek lagi. Itu belum saya dapat. Kalau banyak jamin, banyak yang siap bayar. Ya, Jadi untuk utang yang pengen dijamin itu yang pertama harus utang yang sudah terjadi, utang yang sudah ada. Jangan utang besok. Ini saya yang jamin utang kamu yang besok. Oh enggak. Utang dulu baru jamin. Kemudian waluzumuhu, utang yang sudah lazim, utang yang sudah wajib dibayar. Soalnya ada utang yang masih ada kemungkinan buat tidak wajib dibayar. Contoh seperti yang kita sebutkan yang budak mukatab. Budak yang udah bikin akad sama majikannya untuk membayar mencicil. Jadi akad kitabah itu artinya akad antara hamba dengan majikan, yang jika nanti si hamba ini bisa mencicil, misalkan tergantung yang disyaratkan sama majikannya. Kalau kata majikan, ini saya buka akad kitabah sama kamu, nanti kalau kamu sanggup mencicil setiap bulan 1 juta selama setahun, kamu merdeka. Artinya ini hamba sekarang setiap bulan dia punya utang sama sayyid. Nah, tapi utang itu belum pasti wajib. Walaupun utang sudah ada tapi belum lazim, karena masih ada kemungkinan utang itu gugur. Caranya bagaimana? Misalkan si abot tadi, si budak tadi datangin majikannya, Pak, mohon maaf, saya nggak mampu ngebayar tiap bulan, lebih baik saya jadi hamba tolen aja udah. Balik lagi jadi hamba tolen, artinya semua utang yang tiap bulan gugur. Yang karyawan saya itu menyiapkan utang motor. Ini dia nggak bisa bayar. Kawin sama anak itu, anaknya yang motor. Terjadi saya. Lunas itu. Lunas utangnya. Sama mertua. Dilunasin karena mau nikah sama anaknya. Iya. Itu boleh ya gitu, Ustaz. Dijelaskan. Ya, terjadi, Ustaz. bagus juga. Bagus kalau ada yang mau, cuman anaknya mau atau tidak. Anaknya itu mau atau tidak, mungkin anaknya udah lama nggak ada yang nikahin, berarti bisa jadi anak ini bisa jadi ya udah lama nggak ada nikah, udah lanjut umurnya, akhirnya ada yang mau, walaupun ntar saya lunasin, nikahin sama anak, saya lunasin utang. Boleh Ustaz? Boleh. Ini aja. Lumayan juga, mungkin utangnya besar juga, Jadi mungkin jaminannya itu lain lagi ya, jaminannya nikahin anaknya. Subhanallah. Jadi yang kedua syaratnya harus utang yang sudah lazim, utang yang sudah wajib dibayar. Kemudian yang terakhir, untuk syarat yang dijamin tadi, utang yang dijamin harus wa ilmu dhamin bihi. Utang itu harus diketahui sama si penjamin. Yang jamin tadi harus mengetahui utang tadi. Dari segi apa saja yang harus diketahui, jenisnya apa saja. Apakah utang berbentuk rupiah, utang berbentuk emas, berbentuk dolar, nah, dia harus tahu pertama. Kemudian harus tahu kadarnya, berapa dolar, berapa rupiah. Dan dia juga harus mengetahui sifatnya. Bagaimana misalkan dolar, apakah pecahan 100-an atau pecahan 50-an. Karena bisa jadi beda harga. Terus ini sebagai penjamin, ada ini kejadian sebenarnya. Jadi ada orang yang meninggal, dia punya utang. Saat meninggal itu ditanya siapa yang utang gitu terhadap si mayit.
dia nanti dia punya utang sekian. Iya. Terus ditanya siapa yang bertanggung jawab? Ada keluarganya saya. Terus tapi nggak dibayar-bayar sama yang bertanggung jawab tadi itu. Yang itu kalau seperti itu mungkin solusinya si yang ngasih pinjaman ke yang meninggal, dia berhak nagih ke sini. Iya, dia nagih tapi nggak dibayar-bayar gitu. Aduh. Gimana? Mayitnya ya? Iya, dibayar. Makasih itu kasihan si mayitnya. Di dosanya siapa yang nanggung kan? Tapi yang itu sudah pindah. Tapi sebenarnya bukan ketika jaminan ini bukan untuk memindahkan utang. Jadi misalkan saya ngutang sama Mas Agus, kemudian Pak Haji yang ngejamin, itu bukan berarti beliau ini sudah bebas, nggak perlu bayar lagi, enggak. Jadi arti jaminan ini cuman dia menjamin kalau dia bermasalah, nanti si yang jamin berhak nagih lagi ke dia. Jadi yang wajib ngebayar pada dasarnya tetap si yang ngutang ini, bukan sih ketika saya jamin berarti saya yang wajib dia tidur, enggak. Itu bukan, itu mindahin utang. Bukan jamin. Itu jamin ini cuman menjamin kalau terjadi apa-apa kita bisa nagih yang ngejamin itu dia yang ngebayar ke kita. Nanti dia berhak minta nagih lagi ke si yang ngasih yang utang. Saya yang bayar mulai ini nagih. Iya, ke situ benar. Jadi kalau contoh ini ke situ ntar si ini misalkan yang ke mayit yang menjamin atau utang mayit, tadi dia nagih ke siapa? Dia datengin ambil harta warisan yang ngejamin utang dia, bayar harta warisan. La ilaha illallah. Inilah ketentuan tentang utang piutang. Ini semua terlalu ketat dalam Islam, terlalu detail hukum dalam Islam. Tujuan satu doang, supaya tidak ada satu rupiah pun hak manusia lain hilang begitu saja. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil وافتح علينا فتوح العارفين ووفقنا للعمل بما علمنا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.